Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma dina wa dibina wa ja'alna sababan wa sadilan liman ihtada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki 10 awal Zulhijjah. Ya. Dimana hari-hari di 10 awal Zulhijjah ini lebih baik pagi harinya dibanding dengan hari-hari di pagi hari bulan Ramadan. Waiting for connection. Makasih. Iya. Ada cowok ya. Dari sangat menolong ya, jadi nggak serak ya, nggak serak. Kenapa ada ikut? Nggak mau di sini dulu. Udah semuanya. Egonya dikecilin. Siap untuk satu jam ya. Alhamdulillah. Masih ada yang punya. Kurangin aja X. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sudah sampai di 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah ini hari-hari yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam Quran surat Al-Fajr itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah mengenai 10 awal Zulhijjah. Wal fajr wa layalin asyr. Ya, demi waktu fajar, demi hari-hari yang 10. Nah, para ulama itu menafsirkan bahwa demi hari-hari yang 10 ini adalah 10 di awal bulan Zulhijjah. Sampai-sampai ulama itu mengkompar atau membandingkan, ya, mana lebih mulia, 10 akhir Ramadan atau 10 awal Zulhijjah. Tentu pasti ada beberapa qaul ulama mengenai itu. Lalu ada kesimpulan seperti ini. Kesimpulannya adalah 10 Zulhijjah itu baik ya, dari seluruh hari-hari di 365 hari dalam setahun itu, dia adalah hari-hari terbaik di pagi harinya. Maksudnya dari pagi sampai sebelumnya tenggelam matahari. Kalau 10 akhir Ramadan itu adalah terbaik malamnya. Jadi kalau di-compare pagi Ramadan sama pagi 10 Zulhijjah, bagusan mana? Pagi 10 awal Zulhijjah. Tapi kalau malam, memang malamnya yang paling terbaik adalah 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kenapa 10 awal Zulhijjah ini menjadi luar biasa? Ya, bahkan 10 akhir Ramadan itu di pagi harinya tersaingi dengan 10 awal Zulhijjah di pagi harinya. Karena di 10 awal Zulhijjah ini ada namanya hari Tarwiyah, ada namanya hari Arafah, ada namanya hari Idul Adha. Tuh ibu-ibu, ya, dimana di 10 awal Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala pernah menyelamatkan Nabiullah Musa dari kejaran Firaun. Lalu ada hari Arafah, di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan seluruh hambanya yang sedang wukuf di Arafah di hadapan penghuni langit. Ini nggak ada di bulan Ramadan di pagi harinya, hanya ada di 10 awal Zulhijjah. Lalu ada hari Idul Adha, ya, memotong hewan kurban. Itu di pagi hari di 10 awal Zulhijjah, di tanggal 10 Zulhijjah. Maka
Ya, para ulama itu mengatakan untuk menganjurkan memperbanyak amalan soleh di 10 awal Zulhijjah, terutama di pagi harinya. Nih kayak kita alhamdulillah. Ini tanda Allah sayang Bu. Kok di 10 awal Zulhijjah ada kita pengajian gitu. Menuntut ilmu. Tapi nggak puasa gitu ya. Yang terbaik kan. Kita puasa deh, Masya Allah. Masya Allah ya. Kita kerjakan apapun yang kita bisa. Ya. Karena memang kata para ulama memang dari dalil umumnya untuk memperbanyak puasa di awal Zulhijjah. Mau di tanggal manapun di 10 awal Zulhijjah itu kecuali di tanggal 10. Karena tanggal 10 kan Idul Adha. Haram untuk puasa. Tanggal 9 hari Arafah, nah ini lebih kuat lagi. Kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ditambah hari ke 9 di hari Arafah. Apalagi kalau masih punya utang puasa Ramadan misalnya. Nah, dibayar di bulan Zulhijjah, di awal Zulhijjah. Karena ulama mengatakan bahwa akan dilipat gandakan pahalanya itu di awal 10 Zulhijjah. Maka kalau ngaji, bisa ngaji, kalau bisa zikir, kalau bisa pengajian, kalau bisa sedekah, kalau bisa puasa, apapun amalan soleh yang kita ketahui dia merupakan amalan soleh dikerjakan di pagi hari 10 awal Zulhijjah. Kalau 10 akhir Ramadan itu kan sholat malam. Nah, kalau pagi hari ada sholat duha. Doa kita mau sholat duha, mau sholat istikharah, mau sholat taubat, mau sholat mutlak, mau sholat apa? Hajat, sholat apa yang kita tahu? Sholat di awal 10 Zulhijjah. Ya Bu ya. Kalau bisa setiap hari itu ada sedekahnya. Di pagi hari ada doanya, ada zikirnya, dengar pengajian, baca Al-Quran di target. Saya mau berapa banyak? Saya membaca Al-Quran di 10 awal Zulhijjah. Utamanya 1 sampai 9 karena hari ke-10 kan Idul Adha. Biasanya pagi-pagi kita sudah heboh ngapain jadi panitia kurban. Bapak-bapak yang nyembeli, ibu-ibu yang bagiin, masukin ke resep lagi, aktivis kayak gini, belum lagi nyiapin makanan buat anak-anak, suami di rumah dan lain sebagainya. Maka 1 sampai 9 kita genjot haji untuk berdoa. Nanti tanggal 10 ya sama juga ya, tetapi kan mungkin ngajinya nggak bisa seperti hari tanggal 1 sampai 9. Ya, sholatnya juga biasanya habis sholat Id itu kan kita udah heboh sana sini apa segala macam ya. Belum lagi ada nerima tamu, kumpul keluarga, itu juga pahala. Ya, itu juga pahala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak ada yang menyaingi bulan Zulhijjah? Karena di dalam bulan Zulhijjah ini ada ulama yang mengatakan juga 5 rukun Islam itu ditunaikan, kecuali puasa di bulan Ramadan. Tapi kita bisa puasa sunnah, bisa syahadat, bisa sholat, bisa puasa walaupun puasanya bukan puasa wajib, puasa sunnah, atau kalau puasa wajib berarti bayar hutang dan lain sebagainya ya. Terus bisa membayar zakat, bisa haji. Itu nggak ada di bulan yang lainnya. Cari kita tanggalan itu 12 bulan, nggak ada di bulan-bulan lainnya itu bisa menunaikan 5 rukun Islam. Makanya itu kenapa pagi harinya itu terbaik secara mutlak. Secara mutlak. Ini banyak yang kita lupakan. Ya, ini banyak yang kita lupakan. Alhamdulillah kita udah sampai. Masya Allah di hari pertamanya kita langsung pengajian, langsung diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diingatkan. Ya, ini baru terlewat beberapa jam, masih tersisa beberapa jam sebelum waktu maghrib. Maka kita pergunakan betul untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita udah belajar bahwa ibadah-ibadah mubah itu menjadi ibadah itu bisa, amalan-amalan mubah menjadi ibadah itu bisa dipergunakan apa awalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan karena Allah. Cuci piring Bismillah,
masak bismillah, gendong anak bismillah, makan bismillah, ya, naik mobil bismillah. Mudah-mudahan di 10 awal Zulhijjah ini kita termasuk orang-orang yang berhasil, yang mengantongi banyak sekali pahala, yang membuat dosa-dosa kita itu banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keberkahan yang bisa kita kumpulkan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ibu, kita lanjutkan pengajian kitabnya ya. Itu tadi pemanasan, ya, mengingatkan diri saya dan ibu-ibu semua untuk fastabiqul khairat di 10 awal Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Oh iya, amalan yang luar biasa yang khas juga adalah bertakbir, tahlil dan tahmid. Kalau kita biasanya bulan Ramadan itu kita takbirannya kapan, Bu? Malam takbiran itu, begitu masuk tanggal 1 kita takbiran ya. Kalau Zulhijjah itu takbiran itu dimulai dari 1 Zulhijjah. Lagi bengong gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, itu ada takbiran kalau tanggal 1 ya sampai tanggal 9 Zulhijjah. Itu takbirannya kita boleh kapan aja, asal jangan di kamar mandi, di tempat-tempat yang tidak boleh takbiran. Nanti begitu hari raya Idul Adha sampai hari Tasyrik itu ada sendiri takbirannya kapan? Setelah sholat 5 waktu. Habis subuh takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis zuhur takbiran. Terserah. Iya. Ya. Habis sholat setelah zikir kita baca takbir sampai selesai hari tasyrik. Ibu ya, kalau begitu itu rasanya jadi berasa Idul Adha. Kalau kita nggak tahu keutamaan gini, Idul Fitri seru, Idul Adha nggak ada apa-apa. Oh kata siapa? Banyak. Ya, mulai sekarang nanti kalau lagi bengong sambil masak, sambil apa, baca takbiran. Anaknya nanya, Mama, kamu kok takbiran sih? Nah ini ada takbiran mutlak. Nah kalau di awal Zulhijjah kita boleh takbiran kapan aja dari tanggal 1 Zulhijjah. Kecuali nanti kalau sudah hari raya Idul Adha masuk 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah itu takbirannya nanti habis sholat Idul Adha itu nanti takbirannya ada namanya takbir mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Takbir mu'allaq itu setelah sholat fardu sampai tanggal 13 Zulhijjah. Pergantian harinya kapan? Kalau Islam itu maghrib. Jadi kalau udah maghrib 13 Zulhijjah udah nggak ada lagi takbiran. Makanya kalau misalnya masjid-masjid yang masih masjid kampung tuh biasanya dia masih kedengeran takbiran. Kan tanggal 11 dari takbiran, 12, 13 dari takbiran, orang bingung. Tuh orang ngapain takbiran? Nah, kalau Zulhijjah begitu. Jadi habis sholat mau aku takbiran. Bahkan para sahabat itu bertakbir mulai 1 Zulhijjah itu membesarkan suara takbir itu di pasar-pasar dimanapun. Kalau kita kan perempuan nggak boleh teriak. Atau mungkin bapak kita sekarang ini kalau takbiran nanti orang banyak bingung. Ya, tapi kita syiarkan bahwa kita biasakan di rumah kita minimal kita bertakbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulai sekarang nanti begitu terus, nanti hari Arafah itu akan terasa. Begitu takbiran itu Idul Adha itu perasaannya berbeda. Kenapa? Karena kita beribadah dari tanggal 1. Itu bedanya Islam. Islam itu bukan hanya seremoni, tapi yang disentuh itu hati. Mungkin kalau orang di luar Islam itu ada hari raya itu begitu aja. Tapi kalau Islam itu nggak ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha kecuali sebelumnya kita sudah berusaha beribadah yang terbaik untuk Allah. Begitu kita takbiran, potong kurban, ya Allah, ini darimu dan untukmu ya Allah.
Ini dariku dan untukmu ya Allah. Dari Allah, dari kita, harta kita yang dari Allah itu kita tunaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya dari Allah, tapi kita kasih lagi kepada Allah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu lagi yang saya mau tekankan, yang kita harus mujahadah adalah jangan sampai tidak ada target setiap tahunnya untuk bisa membeli hewan kurban. Coba kita beli panci bisa, beli handphone bisa tahun ini. Mungkin ada yang beli handphone, ada yang beli panci, ada yang beli mobil, ada yang renovasi rumah, ada yang beli jilbab. Banyak lah kalau setahun mah ibu mah jilbab. Ada yang jalan-jalan warawiri sana sini sini. Makan makanan enak sana sini. Coba bayangin Bu, masa nggak kebeli hewan kurban? Dan ini harus menjadi target tahunan. Jangan dadakan. Kalau dadakan terus-terusan, itu nanti dari tahun ke tahun cuma bisa beli kambing kurus. Kenapa? Uangnya nggak ada, cuma segini Bu, nggak ada apa nggak disiapin gitu. Kalau harga hewan kurban sekarang misalnya kambing, taruhlah misalnya 4 juta, itu per bulan kita cicil berapa? Maksudnya kita tabung di tabungan kita tuh berapa? Setahun per bulan tuh berapa? 4 juta bagi 12. Coba berapa Bu? 4 juta bagi 12. Ya jago-jagoan itu kan. Ya Allah Bu, 300.000 Bu. 400 lah kalau 4 juta. Ya kan? Kalau kita mau yang 12 juta misalnya, Bu, beli kambing banyakan, nggak cuma satu. Ya? Yang banyakan nggak cuma satu. Satu tahun itu setiap bulan 1 juta dapat 12 juta. Entah dapat berapa kambing begitu Idul Adha baru. Apalagi kalau mau sapi misalnya ada target berapa kita cicil per bulan. Jadi jangan dadakan, itu tahu aja yang dadakan. Atau ayam digoreng dadakan. Mau ibadah jangan terus-terus dadakan. Haji ada cicilan haji. Jangan kerjaannya cuma mobil, rumah, handphone aja cicilan. Begitu. Kadang-kadang pay letter apa yang udah ada riba-riba semua dilakuin. Giliran haji nggak pernah ada tabungan haji. Giliran kurban nggak pernah ada tabungan kurban. Ini kita lakukan dulu biar anak-anak kita tahu. Nanti anak-anak kita tuh terbiasa. Oh mama saya dulu biasanya kalau mau kurban dia ada target nabung. Ini udah sebentar lagi nih, tinggal berapa hari lagi ya udah koretan data yang di tabungan. Nah ada berapa Pak? Ya kambing kurus, besok lagi kambing kurus, besok lagi kambing kurus. Malu nggak Bu? Malu. Bu, kita tuh cuman diminta sama Allah tuh kurban kambing, sapi atau unta, nggak kurbanin anak kayak Nabi Ibrahim. Yang itu tuh udah jelas-jelas ketaker dan bisa kita targetin. Jadi jangan kita nih gimana ya, untuk Allah tuh udahlah, Allah juga tahu. Akhiran. Dan untuk pakai baju seragam anak nikah, kalau nggak cakep gue nggak mau. Kalau nggak paling ngehits, kalau nggak paling mahal, gengsi dong. Tapi giliran untuk kurban, untuk haji, udahlah haji yang murah-murah aja. Cuma bisa yang murah Mbak Nuri. Ya itu cuma bisa tuh tergantung sih. Allah yang tahu. Allah yang tahu apakah kita ini cuma bisa bayar haji yang reguler ataukah yang plus atau yang luar biasa. Allah yang tahu. Karena kan itu untuk Allah. Kita ini sedekah cuma segitu, Allah yang tahu. Kita ini kurban cuma segitu, bilangnya sama orang bisa bilang, ya udah alhamdulillah, udah bisa kurban, alhamdulillah. Itu yang terbaik atau nggak terbaik, Allah yang tahu. Padahal yang lain-lain yang dunia ini, itu kan kita tinggalkan amal soleh kita yang kita bawa.
tolong ya, ini udah kurban berapa hari lagi, ya sudah terlanjur. Tapi tahun depan, ya, mulai bulan depan ada kita dana khusus untuk kurban. Dana khusus untuk kurban, ya. Di situ insya Allah keberkahannya banyak. Di situ yang mungkin hajat-hajat kita yang masih sulit Allah buka. Di situ mudah-mudahan pintu surga kita kuncinya di situ. Bisa berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul dengan para nabi dan rasul yang lain. Kalau untuk Allah itu do the best. Kak, mau nanya dong. Iya. Kalau misalnya kita niatin berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal. Iya. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Gimana kalau kita berkurban, kita niatin untuk orang tua yang sudah meninggal? Jadi ini yang bisa tuh kalau ada hubungan saudara, orang tua, kakek, nenek, ya. Ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak bisa. Yang bisa itu mengkiaskan dengan pahala ngaji yang mungkin bisa kita kasih. Mengkiaskan juga yang nggak ada khilafnya itu pahala badal haji, badal umroh, pahala sedekah, ya. Karena kurban ini juga bagian dari ibadah maliyah, harta, maka ulama ada yang mengatakan ini sama, bisa dikiaskan dengan ibadah-ibadah yang seperti itu. Kalau saya pro sama yang itu, pro sama yang bisa, boleh. Walaupun tidak menyalahkan yang mengatakan tidak sampai dan tidak boleh. Kalau saya pro dengan yang itu. Kenapa? Ya karena memang ada ulama yang mengkiaskan dengan ibadah badal haji, badal umroh atau sedekah yang di atas namakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau siapapun yang memiliki hubungan darah dengan kita yang kita rasa kita banyak kebaikan dia yang kita terima, kita mau menghadiahkan itu untuk dikuburnya. Begitu, Mbak. Ya, jadi kalau lagi kangen sama ibu sama bapak, nggak bisa lagi Idul Adha bareng, gimana caranya? Kasih satu kambing atas nama ibu dan bapak. Ya, kalau saya pro dengan yang itu, yang bisa. Ya, karena Allah kan bagaimana sangka hambanya. Insya Allah prasangka saya sampai. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Lia juga. Itu sebenarnya kalau ikut bincang madarif itu udah di-share di grup. Nanti Mbak Lia tolong share ke grup ya supaya dalilnya rinci. Jadi ulama itu mengatakan begini, kenapa dalilnya Rasulullah SAW itu beliau berkurban 2 kambing. Kambing yang pertama itu kambing atas nama umat Rasulullah SAW. Kambing yang berikutnya atas nama Rasulullah dan keluarganya. Sebenarnya Rasulullah SAW aja potong kurban nggak 1, berarti 2. Ya, bukan orang bilang 1 aja cukup, enggak, Rasulullah kurban 2, bukan 1. Terus ada ulama juga yang mengatakan bagaimana kalau misalnya 1 kambing apakah harus 1 nama ataukah boleh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Memang Rasulullah SAW mencontohkan yang demikian. Ini kemudahan untuk kita. Misalnya di antara kita ada yang memang untuk kurban itu sulit sekali, ngumpulin uangnya itu loh Bu. Ada kan orang kalau kita lihat berita tuh ada pemulung yang akhirnya udah berapa lama dia nabung, akhirnya dia bisa beli kambing. Nah untuk orang-orang yang demikian itu Bu, itu kan kalau mau 1 nama nunggu lagi nabung lama. Jadi bisa untuk dia dan keluarganya. Tapi kalau untuk orang yang rumahnya aja udah mewah, ya, yang mobilnya aja udah mewah, kalau bisa beli kambingnya lebih dari 1, itu Masya Allah
Bu, harus paham, harus ikhlas. Ibu ikhlas enggak? Kalau punya anak laki-laki aja, anaknya ke kita ikhlas. Begitu suami kita ke orang tuanya enggak ikhlas. Na'udzubillah min. Begitu nge-share ke anak, di-share nih, kamu nomor pertama orang tua. Bukan buat kita sendiri, begitu. Orang tuanya nggak begitu. Atau karena emang mertuanya juga udah pada meninggal dunia, baru dia terima. Begitu mertuanya masih hidup, nggak dia terima. Bu, nggak boleh nggak Bu? Oh, itu amal soleh yang besar pahalanya di sisi Allah. Yang kalau nanti kita bisa memperlakukan orang suami kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dengan baik, itu keberkahannya banyak di rumah tangga kita. Berapa banyak saya bertanya kepada orang yang rezekinya tuh fantastis. Kalau melihat sekarang tuh kayaknya kok bisa Allah kasih rezeki segitu banyak tadi ya. Biasanya dia cerita waktu orang tuanya masih hidup, dalam keadaan sakit, dia benar-benar ngurusin orang. Dulu saya boro-boro mikirin bangun rumah Mbak Nuri, apa-apa buat ngobatin orang tua, apa-apa buat orang tua. Begitu beliau meninggal, tiba-tiba Allah kasih keberkahan begini. Allah tuh melihat dari langit, dari arsy-Nya. Allah tuh cuma mau uji aja. Berapa lama kita bertahan, berapa ikhlas hati kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini. Begitu kita tahu haknya suami itu nomor satunya setelah Allah dan Rasulnya, itu nomor satu orang tua, baru istrinya. Ini ikhlasnya sebesar apa? Kadang-kadang kan kita, suami pulang, dari mana kamu? Rumah orang tua, rumah mamanya mulu. Bu, kalau dia nggak ke rumah mamanya, Bu, rumah tangga kita panas dan berkah. Kalau ibu bersaing sama ibunya, dia siap-siap kalah. Dunia akhirat, jangan dilawan. Ada mantan suami, nggak ada mantan ibu. anak. Tiba-tiba kita emosi, suruh milih orang tua kamu apa saya, siap-siap kalah. Kalaupun di dunia menang, di akhirat ibu kalah. Ibu telah menyebabkan seorang anak durhaka kepada orang tua. Dan durhaka kepada orang tuanya itu dosanya besar. Sebaliknya, orang patuh kepada orang tuanya, menunaikan kewajibannya, hak orang tuanya, pahalanya besar. Ini seperti hadis ini. Istrinya, kenapa dia bisa ngasih minuman dulu ke orang tuanya? Saya yakin betul istrinya nggak modelan kita marah-marah dulu. Istrinya tahu itu kunci surga suami dan dia, kunci keberkahan. Maka kan kalau kamu mau, kata para ulama, anak kamu itu taat padamu, sebesar kamu taat kepada orang tuamu, sebesar itu anakmu akan taat kepada kamu. Dia contoh kan, dia lihat ya ibunya. Waktu saya nih cerita lagi, berapa banyak orang itu ngomong begini, saya nggak bisa ngurusin orang tua saya, Mbak. Kenapa? Ini yang orang yang rata-rata ya, harusnya orang nggak begini. Karena kan dia lakukan sesuatu karena Allah, bukan karena orang lain melakukan itu kepada orang lain. Karena waktu pas saya ngeliat waktu masih kecil, waktu pas orang tua saya itu ketempatan nenek saya yang sedang sakit, dia juga nggak ngurusin. Saya pernah dengar terus menerus orang tua saya ngebentak nenek saya, ngeluh terhadap nenek saya, ngeluh terhadap kakek saya. Orang tua itu kita gituin, anak kita mencontoh. Kalau Allah berikan dia hidayah, dia jadi orang solehah, dia datang pengajian kayak ibu-ibu. Saya nggak boleh ada dendam begitu sama orang tua saya. Karena kalau saya ada rasa dendam, saya nggak bisa ngurusin orang tua saya. Yang menang siapa? Setan. Yang rugi saya harus sembuh dari luka masa lalu yang seperti itu. Saya bisa megang ibu saya, walaupun ibu saya nggak bisa megang nenek saya. Saya bisa ngurusin ibu saya, walaupun ibu saya nggak bisa ngurusin nenek saya, atau nggak bisa ngurusin mertuanya. Untuk siapa? Untuk Allah. Maka kalau orang itu udah ikhlas karena Allah, cepat sembuh.
dari penyakit-penyakit batin itu yang mental illness itu cepat sembuh. Tapi kalau dia ikhlasnya kurang, dia nggak terima, dia dendam, dia berlarut-larut, dia nggak berpikir untuk dapat surga. Kalau orang berbuat A, kita harus mantulin yang sama. Itu nggak ada. Kalau orang beriman tuh justru dia istighfar, astagfirullah. Saya paham betul saya punya penyakit ini dalam hati saya. Ya Allah, berikan saya pertolongan ya Allah, supaya saya tidak memiliki sifat dendam, supaya saya tetap move on, sehingga saya bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Suami ridho, orang tua ridho, anak ridho, sahabat ridho, tetangga ridho sama saya. Walaupun kita nggak bisa mendapatkan keridhaan seluruh orang. Berapa Bu minimal yang perlu kita kumpulkan Bu? 40 sampai 70 orang minimal. Kalau kita meninggal dunia, ada 40 sampai 70 orang di riwayat yang lain itu menyolatkan kita dia ahli tauhid, maka kita tidak dihisab, disiksa di kubur. Kalau dikubur udah nggak disiksa, kalau kuburnya baik berarti setelahnya mudah jalannya. Iya Bu ya. Makanya bakti sama orang tua, bakti sama mertua itu untuk diri kita sendiri dunia, bukan untuk orang tua kita, bukan untuk mertua kita. Itu harus dicamkan dulu. Dan ini amal soleh yang besar. Sehingga ketika ada seseorang yang terkurung di goa dan bertawasul terhadap ini, ada kata-katanya yang menjadi kunci, ya Allah, kalau memang itu aku lakukan untuk mengharapkan wajahmu ya Allah, maksudnya ikhlas, maka buka pintu goanya, terbuka, sedikit. Tapi mereka nggak bisa keluar, belum bisa. Kemudian orang yang lainnya berdoa, ya Allah, pamanku mempunyai anak perempuan yang sangat aku cintai. Ini perlu kita ketahui ya. Ini berarti sepupunya. Sepupu itu mahram atau bukan? Bukan. Pelukan sama sepupu boleh nggak? Nggak boleh. Ya, cipika-cipiki boleh nggak? Nggak boleh. Bersentuhan sama sepupu, kulit sama kulit boleh nggak? Nggak boleh. Karena dia orang asing, bukan mahram. Orang bisa nikah. Ibu kan kadang-kadang susah nih nyari jodoh buat anak. Kalau sebenarnya tuh sepupuan itu bisa nikah. Bahkan kalau orang Arab dulu, dia kan nggak tahu kalau sampai sekarang ya, itu biasanya memilihkan jodoh buat anaknya itu supaya dia tahu bibit-bibit bobotnya biasanya masih saudara. Karena dia tahu masa kecilnya anak itu, pendidikannya apa, orang tuanya kayak apa. Daripada ngambil orang lain yang saya nggak tahu, mendingan ini aja. Coba lihat anaknya tante itu, kamu kira-kira suka atau enggak? Ya. Ini yang kita tinggalkan Bu. Udahlah, yang penting anak saya nanti dapat jodoh dia cari sendiri aja. Gak boleh begitu, harus dia tahu SOP jodohnya tuh seperti apa gitu loh. Saya tuh mau punya mantu harus yang punya nilai sama dengan apa yang sudah saya tularkan kepada kamu. Dia harus sholat, misalnya perempuan dia harus berhijab, dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya, ngaji, dididik ngaji. Ini entah orang dari mana, cuma gara-gara mungkin gajinya besar, anak orang kaya, tapi dia kenal Allah enggak. Begitu diambil mantu, ngawurnya luar biasa. Ya itu tadi, anak kita yang soleh dan soleha jadi hilang semenjak menikah. Hilang. Makanya orang kan bilang, nanti kalau punya mantu anak kamu hilang. Iya hilang kalau mantunya bejat. Kalau mantunya nggak bejat nggak ada hilang. Justru malah mungkin anak kita dikasih tahu sama mantu kita, nggak boleh begitu sama orang tua. Berubah menjadi baik. Tuh ya Bu ya. Anak pamannya, ada anak perempuan pamannya yang sangat dia cintai. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, aku mencintainya seperti lazimnya laki-laki mencintai wanita. Lantas aku bermaksud mencampurinya. Paham ya? Ya. Tetapi dia menolak, maksudnya zina gitu. Tapi dia nggak mau. Ya. Beberapa tahun setelah itu dia mendapatkan kesulitan. Di sini dijelaskan kesulitannya, maksudnya dalam keadaan paceklik, nggak punya uang. Hingga memaksanya datang kepadaku. Kemudian aku memberinya 120 dinar. Dan dia membiarkan diriku berbuat apa saja terhadap dirinya. Maka aku melakukan apa yang menjadi kehendakku selama ini. Hingga ketika aku hendak mencampurinya, di dalam riwayat lain disebutkan,
Ketika aku duduk di antara kedua kakinya, wanita itu pun berseru, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu pecahkan cincin, yakni merenggut kesucianku, terkecuali dengan cara yang hak atau benar. Ya. Aku pun berpaling darinya, padahal dialah orang yang paling aku cintai, dan aku meninggalkan emas uang dinar yang tadi kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika aku memang berbuat hal tersebut karena mengharapkan wajah-Mu, maka berikanlah jalan keluar bagi kami dari keadaan yang kami alami sekarang ini. Maka batu besar itu pun bergeser sedikit lagi, namun mereka tetap belum bisa keluar dari situ. Nih, pahala besar bagi orang yang bisa meninggalkan zina. Ketika pintu zina itu terbuka lebar. Ini di dalam hadis juga, yang 7 orang mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan Allah, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Itu kan salah satunya adalah ketika ada seseorang yang dia itu terbuka lebar pintu zina, terus dia bilang, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Oh ya, ini kan dia cuma berdua, gak ada siapa-siapa. Cewek itu udah dia kasih uang. Kalau dia mau zinahi perempuan itu bisa nggak? Bisa. Tapi dia tinggalkan itu, maka meninggalkan maksiat itu pahalanya besar. Jangan disangka itu bukan pahala besar. Menjalani ibadah, ketaatan besar, pahalanya meninggalkan maksiat besar. Ibu, ada kemungkinan nih mobil dikasih fasilitas sama suami, mobil ada, ya, suami lagi keluar kota, ya, anak juga lagi mungkin dengan kegiatannya sendiri, atau mungkin lagi ada kegiatan keluar kota juga, atau udah dewasa, udah nikah semua. Ada teman kita bilang, Jeng, yuk kita dugem lagi biar nggak pusing. Ada kesempatan. Misalnya walaupun ibu-ibu di sini nggak mungkin kayak begitu, ada kesempatan, ya, dugemnya gemar mengaji, atau misalnya lepas kerudung, lepas hijab misalnya, habis dari salon, apa nggak ada yang lihat, suami lagi di luar kota, anak juga posisinya nggak di Indonesia, ya, ibu di tempat mana yang mungkin, atau di luar negeri misalnya sendirian, yang nggak ada orang, misalnya lagi nemenin suaminya juga lagi ada tugas dan lain sebagainya. Intinya ibu bisa, rambut lagi cakep-cakepnya, baru dari salon, rambut doang yang cakep, ini keriputan semua. Cuman kan setan itu ya, setan tuh kalau yang maksiat itu lihatnya yang cakep ya, sininya sih keriput, udah kutil, udah mana keriput. Ya, cuma kan kalau setan tuh menghembuskan gitu tuh, begitu kita bilang nggak mau, saya harus berhijab karena Allah di situ. Atau misalnya lagi di luar negeri ada pilihan makanan halal sama haram sama subhat, ini yang paling gampang. Kita bilang, kata teman kita, nggak apa-apa lah, orang sama-sama daging sapi, yang penting baca Bismillah. Terus kita tinggalkan itu karena enggak, saya udah bawa rendang dari nih kita Tupperware namanya nasi, atau saya tunggu aja nanti sampai dapat makanan halal, saya minum aja air, atau saya beli buah, saya cuci, makan aja, malah jadi langsing loh. Makan pisang aja, terus bawa korma dari rumah, nggak ada korma, real food. Ya, atau itu kalau breakfast itu Bu, paling aman tuh cuma telur rebus aja. Telur blue, real food, bagus. Begitu dari Eropa, langsingnya luar biasa. Daripada gitu, udah makan helo gitu aja, Bismillah bisa. Orang sama-sama daging ayam sama itu nggak boleh kayak gitu. Nah kalau kita bisa tinggalkan kayak gitu, itu pahalanya bisa besar. Ya. Bagian makannya juga enak, masih banyak buah. Belilah semua buah-buahan yang nggak ada di Indonesia yang mahal-mahal itu. Segala cherry, segala strawberry yang bagus-bagus, ya. So pokoknya gitu, beri-berian. Cuci, makan nanti kita gaduhin. Beli di supermarket cuci, halal. Ya, mereka makan ciki, makan enggak, kita makan beri, real food. Lo nggak mau? Enggak, gue lagi real food dulu. Karena kan kadang-kadang kalau teman kita itu nggak pengajian, dia nggak ngerti. Tapi kalau kita bilang gue lagi jaga, bilang aja lagi jaga.
Maksudnya jaga iman kepada Allah. Serah dia bilang jaga apa, ya? Gue lagi jaga. Bilangnya jaga makan juga boleh, jaga makan yang halal maksudnya, ya. Ya, itu kayaknya ya, yang kita kerjakan tuh biasanya makanan-makanan yang belum tentu halal. Terus selanjutnya, kemudian orang ketiga berdoa, ya Allah, aku memperkerjakan beberapa orang. Aku telah memberi upah pada mereka masing-masing kecuali satu orang yang tersisa. Dia meninggalkan bagian upahnya dan pergi begitu saja. Kemudian aku mengembangkan upah orang itu hingga darinya yang tidak seberapa berkembang menjadi harta benda yang banyak. Ini maksudnya gini, ada orang punya karyawan, kan harusnya dia ngambil gaji. Nah karyawan ini nggak ngambil gaji, terus uang itu tetap disimpan sama majikannya, dipakai sama dia, dikembangkan, dibisnisin. Di sini diberikan, nih di sini ya. Beberapa waktu kemudian orang itu kembali menemuku seraya berkata, hai hamba Allah, berikan upahku. Maka aku pun berkata, semua yang kamu lihat ini adalah hasil upahmu, baik yang berupa unta, sapi, kambing maupun budak-budak. Tiba-tiba dari duit itu jadi sapi, kambing, unta, budak-budak. Begitu majikannya bilang begitu, orang bilang jangan ngolok-ngolok aku katanya. Masa jadi segini banyak? Unta, sapi, kambing, budak-budak. Katanya yang punya itu, majikan yang punya pekerja itu bilang, iya ini. Terus tiba-tiba orang itu ngambil semuanya tanpa disisakan untuk majikan. Kalau kita kurang ajar, bagi dua nggak tahu diri, udah gue simpan, udah ini dia bawa semua, berat nggak? Berat. Pahalanya besar nggak? Besar. Maka ketika dia terkulung di goa, yang dia pikirkan itu, ya Allah, jika aku memang melakukan hal tersebut karena mengharapkan wajahmu, maka berikanlah jalan keluar untuk kami dari tempat ini. Maka batu besar itu pun akhirnya bergeser sehingga mereka bertiga bisa keluar dengan berjalan kaki. Hadis muttafaq alaih, Bukhari, Muslim. Nah, ini penutupan bab ikhlas. Niat ikhlas. Habis itu kita bab taubat. Bu, ya. Harusnya kalau udah sebanyak ini hadis, kita lebih bisa eling gitu bahasa Perancisnya dengan niat kita. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ya, punya harta, udah beramal soleh dengan harta, disebut-sebut. Beramal sama orang tua, disebut-sebut. Beramal apalagi meninggalkan keburukan yang besar, disebut-sebut. Terus kita mau pakai amal soleh yang mana? Ya, tadi yang 10 sampai 700 dan berkali lipat itu bisa aja menjadi 0 kalau kita tidak ikhlas. Tetapi bisa menjadi fantastis kalau kita ikhlas. Ini saya ingatkan diri saya dan ibu-ibu semua. Karena insya Allah kalau maksiat nggak dilakukan, tapi menyebut-nyebut kebaikan itu yang sering dilakukan sama orang yang sudah notabene hijrah di jalan. Tuh godaan setannya di situ. Wah itu luar biasa, kanan, kiri, depan, belakang. Ya supaya kita nilainya 0, tapi insya Allah kita akan berjuang, nilai kita nggak 0, tapi triliunan kebaikan dengan apa? Dengan amal soleh yang ikhlas. Sekian, kalau ada pertanyaan kan tadi kalau kita dalam bahaya besar itu kan hadis itu bisa juga untuk kita sekarang gitu ya, kalau dalam keadaan kondisi bahaya besar kita bertawasul dengan amal. Apakah amal yang dimaksud itu amal yang 3 tadi yang ada yang pernah kita lakukan, atau bisa amal lain yang kita lakukan, atau harus yang 3 di dalam hadis tadi? Ya, amal soleh apa aja yang pernah kita lakukan yang kita pikir itu betul-betul nilainya besar, atau mungkin amal soleh yang kita pikir nilainya kecil, jadi kita mau tawasul gitu, kita merasa ikhlas luar biasa. Ya Allah, misalnya mungkin ibu-ibu yang punya amal soleh ini biasanya kebanyakan mendidik anak. Tapi harus ikhlas loh ya Bu. Ini kalau nyebut-nyebutin terus ke anaknya namanya enggak. Mama nih berkorban buat kamu. Kalau mama mau bisa belanja banyak, tapi semua buat kamu, itu ikhlas nggak? Mama udah capek masak ini buat
kamu. Kalau disebut-sebut kayak gitu nggak dimakan bisa sedikit tapi ya masih untuk motivasi. Tapi kalau disebut yang benar-benar nggak ikhlas, maksudnya kita tuh merasa kita nih paling berkorban, kita lelah. Enggak, semua kita lakukan karena Allah. Nah itu kita bisa tawasul misalnya, Allah saya sudah mencoba merawat anak saya dengan baik ya Allah. Kalau engkau terima ini ya Allah, masalah ini ya Allah, mudahkan hajat saya yang ini dan yang itu. Ya Allah, tadi saya pernah membantu orang sekian ya Allah, atau saya pernah ditipu orang, bawa harta saya ya Allah. Terus saya ikhlaskan itu ya Allah. Kalau memang itu ikhlas dan Engkau terima ya Allah, mudahkan hajat saya ini dan itu. Ya Allah, dulu saya ya Allah kerjaannya pakai celana pendek ya Allah. Habis itu saya hijrah ya Allah. Walaupun teman-teman saya menghina saya dan meninggalkan saya ya Allah. Kalau amalan itu Engkau terima dan ikhlas karenamu ya Allah, mudahkan hajat saya ini dan boleh. Nah, jadi di luar yang tiga ini boleh. Insya Allah kita ada amal solehnya yang kita rasa kayaknya itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, saya ada pertanyaan? Alhamdulillah enggak. Ada. Iya. 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 Kalau misalnya ada Mbak Nuni, kita punya hajat, terus kita niatkan gitu kan ya. Nah itu termasuk ikhlas nggak? Kita punya hajat. Kita punya hajat, terus kita bersedekah, terus Ya. kita niatkan. Iya. Apakah itu termasuk? Itu ikhlas nggak Pak? Ya, itu boleh kita tawasul dengan amal soleh asalkan kita ikhlas. Ya, kita sedekah. Ya Allah, kalau Engkau terima amal sedekah ini ya Allah, maka mudahkan hajat saya. Boleh? Boleh. Termasuk ikhlas juga. Termasuk ikhlas, karena kan mintanya sama Allah. Tapi kalau Allah nggak ngasih jangan maksa ya. Kalau maksa berarti nggak ikhlas. Apalagi orang yang mungkin kata Allah jadi 700, jadi 100, maksudnya kan 1000 jadi berapa tuh? Nah dihitung-hitung. Padahal mungkin ada sesuatu, ya bukan hajat itu yang dikabulkan, tetapi mungkin hari itu takdirnya apa, takdir buruknya sudah diselamatkan dan nilainya lebih daripada uang yang kita keluarkan untuk sedekah itu. Nggak boleh hitung-hitungan sama Allah. Kalau hitung-hitungan berarti nggak ikhlas. Tapi kalau untuk berdoa aja, Allah, kalau engkau terima ya Allah sedekah ini, mudahkan hajat saya. Boleh? Boleh. Tapi nanti dikabulkan atau enggak terserah Allah. Kalau kita ada gerundah setelahnya, kenapa ya Allah begini? Padahal saya kan udah syukuran undang anak yatim 1 juta orang. Wah, itu berarti nggak ikhlas dan nggak boleh. Ya nggak boleh. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, Mbak Nuni. Kalau untuk nafkah, kalau ada seorang suami yang kurang mampu kayak gitu ya, lebih didahulukan mana nafkah terhadap nafkah lebih didahulukan mana nafkah terhadap pas istri atau nafkah kepada orang tuanya. Iya. Nah ini kalau ini kan untuk nafkah ya. Nanti dilihat juga dilihat apakah orang tuanya itu punya anak atau enggak selain dia, ataukah apakah orang tuanya itu mampu atau enggak. Ini jadi pertimbangan Mbak Nuni. Kalau nanti kondisinya misalnya sama-sama enggak mampu, tapi masih punya anak selain dia, nah, ya dia harus mendahulukan istri dan anaknya terlebih dahulu. Kalaupun misalnya dua-duanya sama-sama nggak mampu, ya uang dia terbatas, dia juga nafkahnya sedikit. Maksudnya yang nggak suami yang nggak mampu tuh nafkahnya sedikit ya, cukup aja buat anak sama istrinya gitu ya. Kalau dia juga nggak mampu, misalnya keluarganya cuma segitu-segitunya lah, orang tuanya juga butuh, dia tetap harus punya kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya. jadi yang diutamain Istri dan anaknya dulu, baru nanti. Tapi dari situ kalau bisa, ya disisihkan tetap untuk orang tua. Minimal, bukan uang, minimal tenaga. Ya, kalau masalah uang memang kalau laki-laki itu kan dia harus membiayai istri dan anaknya. Minimal tenaga. Kalau kita nggak punya uang, ibu kita sakit misalnya apa, udah bantuin, bikinin misalnya apa, ada fasilitas apa dari kelurahan, kita cari sana sini untuk biaya pengobatannya. Atau misalnya beliau bisa masak atau apa, beliau yang masak, kita yang bantu
masarkan, masih ada tenaga. Kalau uang ya memang karena dia punya kewajiban terhadap istri dan anaknya. Nah kalau kayak gitu misalkan suami kita anak laki-laki satu-satunya, Iya. saudaranya perempuan semua gitu. Iya, itu makanya resiko. Sama gitu. Iya. Makanya kalau saya gini bilang sama anak-anak yang sebelum menikah itu, kalau kamu nikah sama orang, itu digambarin dulu kesulitannya dia tuh apa, dia tuh anaknya siapa. Dia anak laki-laki misalnya satu-satunya, dia anak satu-satunya bahkan mungkin. Ya, kamu harus tahu diri dong, masa kamu saingan sama mertua kamu? Ada kemungkinan besar dong kamu disuruh tinggal di rumah mertua kamu. Jangan cuma ngelihat duitnya doang banyak, harta mertuanya buat dia, tapi kan berarti dia satu-satunya anak yang diandalkan oleh orang tuanya. Misalnya nikah sama anak laki-laki pertama, misalnya sama kayak saya, udah kebayang, dulu saya tuh udah kebayang, ini pasti suami saya kalau nanti terjadi sesuatu, orang tuanya pensiun atau apa, dia yang paling bertanggung jawab untuk ngehandle orang tuanya. Begitu itu udah terjadi, walaupun berat, tapi saya udah persiapan. Sebelum menikah saya udah tanya, kamu anak berapa orang tua? 2. Kamu anak keberapa? 1 laki-laki. Berarti kan kalau cuma 2, berarti kan harus dibagi 2. Tingkat ya hartanya dibagi 2, tapi tingkat kesulitannya dibagi 2. Apalagi dia anak pertama laki-laki, apalagi dia yang diandalkan orang tuanya, itu harus tergambar. Makanya kalau punya anak perempuan atau anak laki-laki, kalau nyari jodoh tuh bukan cuma bucin, budak cinta. Masalahnya nikah ini bukan pacaran, bukan. Nikah ini kenyataan. Dia harus bisa mencintai orang itu dan keluarganya. Dia harus tahu ini orang berasal dari keluarga apa, anak keberapa, bebannya apa. Dan itu harus bisa dia rasa untuk bisa ditanggung bersama. Maka kalau belum dewasa, bukan usia ya, dewasa, emosi belum stabil, lebih baik jangan menikah terlebih dahulu. Tapi kalau dia umurnya berapapun, kalau dia udah stabil, maksudnya umur udah balik, ada orang 20 tahun tuh sanggup nikah, ada orang 30 tahun juga belum dewasa. Itu lebih bahaya yang 30 tahun belum dewasa daripada 20 tahun dia udah dewasa, dia udah paham pernikahan itu apa, seperti apa yang harus tahu. Yang tadi juga seperti itu, ya harus tahu. Suami saya mau begitu, anak laki-laki satu-satunya, saudaranya perempuan semua. Ya udah, jangan ngandelin anak saudara perempuan yang mau bagaimana lagi. Karena saudara perempuannya nomor 1 suami. Kalau dia dilarang nggak boleh keluar dari rumah, makanya cari suami juga yang soleh. Dia nggak akan ngelarang kita, mbak, kalau suami yang soleh. Mas, itu orang tuaku loh. Dia udah ngerawatin aku dari masih kecil. Kamu kayak gitu dosa nggak nanti kalau sampai saya nggak bisa ngurusin orang tua saya? Jadi dia juga tahu. Nah, kalau dia soleh dia nggak akan kayak gitu, mbak. Minimal dia akan kasih uang transfer untuk membantu. Itulah makanya soleh dan soleha itu nomor 1. Talibat yadak, kata Rasul. Kalau kamu pilih agamanya, faftar bizatiddin talibat yadak. Pilihlah yang memiliki agama, maka sudah semuanya insya Allah itu terpenuhi. Tapi bukan cuma pura-pura, benar-benar soleh. Bukan cuma pelihara jenggot sama cingkrang doang, benar-benar soleh. Bukan cuma kerudung sepanjang-panjang, benar-benar soleh. Yang tahu siapa? Allah. Maka mintanya kepada jangan bucin, budak cinta. Udah mamanya dulu udah bucin, babak belur, anaknya jangan ajarin bucin lagi kalau nggak mau babak belur. Korban penipuan. Suaminya bilang gue korban penipuan, istrinya bilang gue korban penipuan. Berarti kita saling menipu. Ada ya? Lagi, ya. Masih ke kurban. Misalkan kurban satu sapi atas nama kepala keluarga. Nah kita
sebagai istri dan anak kita ngikutin apa kayak sunah-sunahnya juga gitu yang nggak boleh potong kuku atau Iya. kewajiban dia aja nggak sih Mbak? Iya, motong tidak boleh. Udah selesai mananya itu. Iya, tidak boleh memotong kuku dan rambut itu kewajibannya kepada sahibul kurban, orang yang membeli Namanya dipakai. orang yang membeli hewan kurban. Oh, bukan yang namanya dipakai. Iya, kalau itu masih khilafiyah, Mbak. Ya, yang benar-benar itu orang yang membeli hewan kurban. Yang pakai uang, yang pakai uangnya dia. Oh, Mas Bu. Kalau kita yang namanya dipakai mau juga, ya itu nggak, dalilnya nggak sekuat yang sahibul kurban, yang beli hewan kurban. Tapi kalau kita juga mau, ya udahlah, kita juga nggak ini. Siapa tahu aja hilafiyahnya itu kita juga yang namanya dipakai, ya itu yang benar. Ya udah, kita tinggal nggak usah potong kuku. Tapi itu kan kesunahan, bukan haram ya Bu. Ya, nggak boleh juga kalau misalnya melihara kayak gitu tiba-tiba kita punya anak bayi. Kukunya patah, tuh anak sampai ya Allah bonges sih dulu ada. Kenapa nih anaknya pada luka-luka begini? Kan saya nggak boleh potong kuku. Kalau itu membahayakan, maka tidak apa-apa memotongnya karena kan ada uzur syar'i, ya gitu. Yang sunnahnya itu sahibul kurban, yang beli. Sedangkan yang tidak menjadi membeli hewan kurban itu ada yang mengatakan iya dia akan dapat pahala juga kalau dia nggak motong kukunya, tapi ada yang mengatakan tidak. Tuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang nggak boleh anak kita luka, cucu kita luka. Ada lagi, itu bukan dosa ya, cuma dia sunnah aja, sunnah aja supaya kukunya itu menjadi saksi di hadapan Allah kalau dia sudah berkurban, rambutnya menjadi saksi di hadapan Allah kalau dia sudah berkurban. Sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, alhamdulillah bab niat sudah selesai. Ujiannya adalah di kehidupan sehari-hari, real life masing-masing, nggak ada ujian dari saya. Mudah-mudahan kita lulus ujian bab keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa. Ya, baru nanti ditutup sama Mbak MC ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Lakal hamdu ya Rahman, lakal hamdu ya Rahim, lakal hamdu ya Mujib. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Mengabulkan. Kasihi, sayangi, kabulkan hajat-hajat kami dan doa-doa kami ya Allah. Baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Begitupun hajat-hajat dan cinta orang-orang yang kami cintai ya Allah, yang membawa kebaikan ya Allah untuk dunia dan akhirat ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, peliharalah ya Allah sisa usia kami dan orang-orang yang kami cintai di jalan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kami dan orang-orang yang kami cintai jalan-Mu yang lurus ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah akhir hidup yang baik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, di antara kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah, ada yang sedang sakit baik jasmani maupun rohaninya ya Allah. Anta syafi ya Allah, Anta syafi ya Allah, Anta syafi ya Allah. Ishfina ya Allah, ishfina ya Allah, ishfina ya Allah. La shifaan illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, Engkau Al-Razaq, Engkau Al-Wahhab, Engkau lah yang maha memberikan rezeki, Engkau lah yang sang maha pemberi. Ya Allah, di antara kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah membutuhkan rezeki dan pemberian-Mu ya Allah, yang dengan rezeki itu ya Allah nama-Mu dan nama Rasul-Mu menjadi utama di atas muka bumi ini ya Allah. Yang dengan rezeki itu ya Allah kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah bisa terus kembali ke tiga tanah suci-Mu ya Allah, Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis dalam keadaan terbaik dengan ibadah yang Engkau terima ya Allah.
Allahumma qfina bihalalik an haramik wa ghdina bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, di antara orang-orang yang kami cintai, baik dari keluarga kami maupun sahabat-sahabat kami maupun guru-guru kami, ya Allah, ada yang sudah mendahului kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, lapangkan kuburnya, ya Allah, lapangkan kuburnya, ya Allah, lapangkan kuburnya, ya Allah. Jadikanlah kubur beliau taman di antara taman-taman surga, ya Allah. Dekatkan dengan kebaikan di kuburnya, ya Allah. Jauhkan dari keburukan di kuburnya, ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami, Engkaulah Raja di hari pembalasan, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, bangkitkan kami di hari kiamat nanti, ya Allah, dalam keadaan yang terbaik, ya Allah. Tutupi aib-aib kami dan orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk menerima syafaat dari Al-Quran, dari ahli Al-Quran, dari Rasulullah SAW, dari orang-orang yang berjihad di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, naikkan derajat kami dan orang-orang yang kami cintai di padang mahsyar kelak menuju surga Firdaus-Mu, ya Allah. Di sana kami bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, para sahabat Rasul, para nabi dan Rasul yang lain, serta orang-orang saleh hingga akhir zaman. Berikanlah rezeki terbaik untuk kami dan orang-orang yang kami cintai, ya Allah, di surga Firdaus-Mu kelak, ya Allah, yaitu bisa menatap wajah-Mu dengan kedua mata kami sendiri, bisa mendengar suara-Mu yang indah dengan kedua telinga kami sendiri. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, Engkaulah Zat yang Maha Penolong. Kami ini lemah, ya Allah, butuh pertolongan-Mu. Orang-orang yang kami cintai lemah, ya Allah, butuh pertolongan-Mu, ya Allah. Mereka yang berjuang karena keislamannya dan terzalimi, ya Allah, lemah, ya Allah, butuh pertolongan-Mu. Mereka yang berjuang di Gaza butuh pertolongan-Mu. Mereka yang menjaga Baitul Maqdis-Mu, ya Allah, butuh pertolongan-Mu. Negara yang kami cintai ini, ya Allah, butuh pertolongan-Mu, ya Allah. Allahumma ansurna nasran qariban aziman. Allahumma ansurna nasran qariban aziman. Allahumma ansurna nasran qariban aziman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada Ustazah Nuri Iza yang telah memberikan